Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Di malam akhir tahun 2021 ini, sama-sama kita datang kepada Tuhan mengucap syukur karena berkat, kasih dan penyertaan-Nya di sepanjang tahun ini. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kekuatan, menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 31. Tertulis demikian. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung tahun 2021. Setiap kali tahun berganti, itu menjadi momen bagi kita untuk terus mengingat akan kasih Tuhan. Setiap hari tentu kita mengingat akan kasih-Nya. Dan khusus di akhir tahun, kita bersyukur akan kasih, berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah berjalan. Musim demi musim berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Walaupun ada kalanya situasi yang kita alami menekan dan menimbulkan pergumulan, tapi kita tidak pernah terpisah dari kasih-Nya. Kadangkala, saudara, proses perjalanan hidup ini tidak dapat kita mengerti. Nampaknya seperti jalan yang penuh dengan liku-liku dan tantangan, tapi dalam semuanya itu jalan Tuhan sempurna. Mazmur 18 ayat 31 ini berkata, Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tidak sedikit pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur. Ia juga banyak mengalami momen sulit dalam proses kehidupannya, sejak diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Namun saudara, ia menyadari dalam hikmat Tuhan bahwa jalan-jalan Tuhan itu sempurna. Itu artinya bahwa semuanya terukur, terancang dengan baik, tidak melenceng, tidak berkualitas buruk, tapi sebaliknya jalan Tuhan sangat baik dan membawa kita kepada kemenangan. Saya teringat dalam sebuah perjalanan pelayanan ke sebuah tempat di suatu daerah. Jalanannya sangat rusak, berlubang-lubang dan harus berhati-hati dalam menjalaninya, karena seperti sedang berada di atas ombak lautan. Apalagi kami pergi ke daerah itu sudah dalam keadaan gelap. Kondisi jalan itu sangat buruk dan tidak sempurna. Secara analogi yang terbalik, jalan Tuhan untuk kehidupan kita adalah sempurna. Ia merancangkan yang baik buat kita. Ia meluruskan jalan-jalan hidup kita. Ia tidak merancang kecelakaan, tapi kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat memahami ayat ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah jalan Tuhan bagi kita adalah sempurna. Apa yang bagi kita nampaknya seperti tidak sempurna, sebenarnya adalah sempurna. Tuhan merancangkan jalan yang terbaik. Jalan yang Tuhan sediakan buat kita adalah jalan kebenaran yang berbuah kehidupan kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita ikuti jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita masuk dalam kemuliaan. Yang kedua, saudara, janji Tuhan itu murni. Janji firman Tuhan teruji dan tidak akan pernah Tuhan mengingkari janjinya. Sebaliknya ia menepati setiap janjinya dengan tepat. Kita dapat mempercayai janji firman Tuhan karena janjinya itu ya dan amin. Di tahun yang baru, kita percaya, kita alami janji-janji Tuhan.
Dalam Alkitab ada begitu banyak janjinya. Janji pemeliharaan, janji pemulihan, janji penyertaan, penyediaan, dan sampai kepada janji keselamatan kekal. Yang ketiga, saudara, perlindungan Tuhan tersedia bagi kita. Tuhan melindungi kita dengan kuasa-Nya. Ia berkuasa atas sorga dan bumi. Dia berdaulat atas semuanya. Ia menjagai dan memagari kita. Kalau alam semesta ini saja ada dalam kedaulatannya, apalagi kehidupan kita, saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 28 tertulis, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Kita semua, saudara dan saya, ada dalam genggaman tangan kuasa Tuhan yang melindungi kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan percaya senantiasa bahwa jalan-jalan Tuhan itu sempurna, janjinya murni, dan perlindungannya selalu Ia sediakan bagi kita di sepanjang tahun yang baru. Selamat tinggal tahun 2021. Selamat memasuki tahun 2022. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu bersama kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Kami sungguh mengalami berkat-berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kasih-Mu selalu melingkupi kami. Ada banyak hal yang telah kami alami di tahun ini. Ada masa-masa sulit yang harus kami lewati. Tapi sungguh pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan dan sediakan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semua yang telah terjadi dan semua yang kami alami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan kuat. Tapi karena kekuatan kuasa-Mu, kami mampu melewati semuanya. Dan sampai pada titik ini, di akhir tahun 2021, kembali kami bersyukur dan menyadari akan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Firman-Mu pada saat ini kembali menguatkan kami, memberikan kami kesadaran bahwa jalan-jalan-Mu sempurna atas kami. Janji-Mu murni, teruji, ya dan amin. Dan kami dapat berharap kepada janji-janji firman-Mu. Kami pasti mengalami apa yang Tuhan janjikan bagi kami sesuai dengan waktu-Mu yang tepat. Kami bersyukur karena Tuhan menjagai dan melindungi kami seperti perisai yang mengcover kehidupan kami. Engkau memegang kami dalam genggaman tangan-Mu, dan tidak ada satu pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Engkau menjagai kami, memagari kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami mau masuki tahun yang baru dengan hati yang percaya, hati yang selalu bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Kami mau jalani hidup ini dan menatap masa depan dalam penyertaan Tuhan. Kami mau melangkah dalam iman, sukacita dan pengharapan. Kami percaya tangan-Mu selalu menuntun kami dan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Berkati setiap kami, keluarga kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Segala rencana dan cita-cita kami letakkan di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Rencana-Mu yang indah dan ajaib terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kembali saat ini kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, sakit, penyakit, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Jamahan tangan kuasa-Mu menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkan situasi yang ada dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa dengan rahmat dan kasih karunia-Mu. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan
senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk terus berjalan dalam iman, sukacita dan pengharapan di tahun yang baru. Selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.